Iya, saya ingin menanyakan tentang mungkin termasuk sosialisasi terhadap tetangga tentang desalisme, PKK, arisan segala macam itu. Apabila kita tidak ikut bagian di dalam itu, apakah itu termasuk menyalahi adab terhadap tetangga? Karena kadang-kadang kalau kita ikut terjun di situ kadang-kadang banyak mudaratnya daripada sisi baiknya seperti itu. Dan kadang-kadang kalau kita nggak ikut itu kadang-kadang harus jadi apa? Jadi rasakan itu loh. Jadi geger ya Mbak. Jadi terus dicing gitu kalau kita jauh di ikut nanti kalau iya nanti kalau ada apa-apa nggak usah dibantu segala macam kayak gitu. Itu kira-kira gimana untuk mensiasati yang seperti itu? Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas pertanyaannya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memang peraturan itu sudah menjadi sebuah aturan baku, bukan aturan baku ya, aturan dalam masyarakat kita, dan itu sudah mereka sudah mengatakan ini loh, kalau mau jadi warga sini tuh harus mengikuti aturan-aturan ini, termasuk diantaranya kumpul misalnya setiap bulan untuk kumpul, dan di situ nanti ada acara-acara yang diselenggarakan. Nah, boleh nggak kita berkumpul? Kalau di situ untuk kita kumpul tujuannya agar bertemu dan berjumpa dengan tetangga-tetangga, maka diperbolehkan. Nah, kalau di situ ada kemungkaran yang didapati, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan beramar ma'ruf nahi mungkar, dan jangan ikut-ikutan dalam bermaksiat kepada Allah. Contoh ya Bu, contoh yang pernah saya tahu. Biasanya kalau sudah kumpul ibu-ibu PKK, ya kumpul arisan dan lain sebagainya, itu biasanya yang pernah saya rasakan, itu ada yang namanya simpan pinjam. Dan biasanya ibu RT-nya itu woro-woro begini. Ayo ibu-ibu yang punya uang lebih, mbok yo dipinjamkan, mbok yo disimpan. Nanti kalau uangnya sudah banyak, ibu RT-nya bilang lagi, kok yo minggu ini, kok pekan ini, kok nggak ada yang minjam, mbok sopo yang pinjam, gitu biasanya. Ya. Terus ditawar-tawarkan, ibu ini mau nggak pinjam ini, ibu ini mau nggak pinjam ini, nanti bunganya kecil kok Bu, gitu ya. Ibu pinjam 1 juta, paling kembalinya cuma 1.050.000 misalnya gitu ya. Itu kan riba jelas. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita belum bisa beramar ma'ruf nahi mungkar di majelis, kita datangi orang yang disegani dalam kelompok tersebut, dalam komunitas tersebut. Misalnya buduku. Kemudian kita katakan baik-baik, kita ngobrol baik-baik. Ya, ngobrol baik-baik. Bu, ini loh Bu, yang terjadi itu begini. Kita ngomong baik-baik. Dan mohon maaf ibu-ibu, kita bilang, saya itu datang kemari ikut acara, tapi saya nggak mau ikut simpan pinjamnya. Nanti kalau dirasanya kepiye, misalnya ya, Bu, yang namanya hidup itu kita berbuat baik yo dirasani, kita berbuat nggak baik yo dirasani. Capek kalau kita senantiasa mengejar apa yang dikatakan oleh orang lain. Maka kita punya prinsip, saya seorang muslimah, di dalam agama saya dilarang untuk transaksi riba. Maka saya mau berkumpul, tapi saya nggak mau simpan pinjam. Ya. Insya Allah kalau kita sudah menjelaskan dari awal, insya Allah yang ada di situ saling memahami. Ya, saling memahami. Kita yang bilang. Ya. Atau misalnya, kalau misalnya di situ ada sesuatu yang kemungkaran gitu ya, maka kita juga bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan awal dan tidak mau mendengar kita, itu bukan urusan kita. Paling enak itu Mbak, paling enak. Saya kasih yang paling enak. Paling enak itu kalau tetangganya sudah pada paham, sama pemahamannya itu sama. Maka dari awal saya sudah wanti-wanti. Pilih dulu kalau mau pilih hunian. Maksudnya tetangganya ini solihah enggak? Kalau tetangganya solihah, satu pemahaman, orang muslim semua, orang muslimah semua tinggal di situ. Karena nanti apa? Kalau kumpul-kumpul, kita hanya kumpul-kumpul saja. Kita tanya misalnya, oh ya ada posyandu, biasanya begitu ya. Ada posyandu, ada apa ya? Kita ikut, tapi di situ enggak ada kemungkaran.
Kita saling bantu-bantu. Oh ya si fulana atau si fulan kan biasanya dikasih tahu. Ini ada sakit, kita bayar apa tuh namanya? Iuran untuk saling menolong, nengok tetangga kita yang sakit ya enggak apa-apa, kita ikut. Tapi urusan pemungkaran kita enggak ikut-ikutan. Gitu ya Mbak ya. Barakallahu fiik.